Manusia menghadapi bahaya terbesar. Matahari mulai meredup. Dalam 500 tahun, seluruh tata surya akan tenggelam ke dalam kegelapan dan dingin yang abadi. Untuk menyelamatkan peradaban, manusia mulai membangun pesawat antariksa besar yang akan menampung populasi seluruh dunia dan pergi ke ruang angkasa yang jauh. Kurang dari 400 tahun, pembangunan pesawat ini akhirnya rampung. Matahari sudah mendekati akhir hayatnya. Ia semakin dingin dan kecil sehingga membuat iklim di bumi dingin dan kejam. Kamu dan seluruh penghuni bumi akan menaiki pesawat terbesar dalam sejarah ini. Proses naiknya sendiri dimulai beberapa tahun lalu, bahkan sebelum pesawat itu selesai dibangun. Untuk menghindari kerumunan, jadwal elektronik diatur untuk mengirim undangan kepada orang yang akan segera naik pesawat. Beberapa juta orang bisa naik dalam sebulan. Aturan utamanya adalah bawa sedikit barang. Kamu membawa 2 set pakaian, alat kebersihan pribadi, ponsel, headphone, dan buku favoritmu. Kamu tiba di area naik dan melihat pesawat raksasa seukuran pulau besar, tingginya 2 kali gedung Empire State. Di sekitar pesawat itu ada kota besar yang menempel ke dindingnya. Pegawai konstruksi dan ahli teknik telah tinggal di sini selama puluhan tahun. Kamu berdiri dalam salah satu dari 100 antrean panjang. Akses ke pesawat diperbolehkan untuk orang yang punya identitas valid. Identitas itu terhubung pada area istirahat orang tersebut, lalu setiap orang diberi ruangan seukuran 2 meter persegi. Ada sebuah kasur dan sebuah nakas di dalamnya. Tentu akan memakan lebih sedikit ruang jika orang tidur dalam kapsul dan terbang ke planet baru. Tapi planet yang sesuai untuk kehidupan belum ditemukan, jadi pesawat itu akan menjadi rumahmu untuk jangka panjang. Sebagian besar ruang pesawat dipenuhi oleh ruang mesin. Generator daya besar dan mesin kuat akan menopang gerakan jangka panjang pesawat berat di luar angkasa. Akhirnya, proses naik dan beres-beres selesai, mesin pun dinyalakan. Sebuah suara dari pengeras suara terdengar di pesawat, hitungan mundur dari 10. Ini adalah detik-detik terakhir kamu di bumi. Pesawat lepas landas, membakar seluruh area tempat ia berdiri. Orang-orang melihat ke rumah mereka dengan kesedihan, tapi itu berganti dengan harapan saat mereka menatap angkasa. Pesawat itu dibagi menjadi 200 bagian besar yang ukurannya berbeda-beda. Tiap bagian adalah sebuah negara. Terlepas dari pembagian ini, aturan di pesawat sama bagi semua orang. Menghasilkan energi, menjaga perdamaian, dan saling membantu. Energi dihasilkan oleh sepeda olahraga. Orang mengayuh dan menghasilkan energi kinetik yang memberi daya ke mesin. Ini adalah tugas harian semua orang selama setidaknya 1 jam setiap pagi. Kamu berolahraga dengan sepeda itu, memastikan pesawat berjalan normal, menjaga aktivitas fisik, dan mengurangi stres. Lalu, kamu makan dan pergi bekerja. Di sini, seperti di bumi, kamu melewati toko-toko, perpustakaan, dan bioskop. Mata uang disamakan untuk semua orang di pesawat. Dengan uang yang kamu hasilkan, kamu bisa pindah dari kabin kecil ke kabin lebih besar. Dan tentu saja, seperti di bumi, beberapa orang dengan mudah mendapat banyak uang, sementara yang lain bekerja setiap hari tanpa henti demi recehan. Tapi ketidaksetaraan ini tidak begitu mengganggumu seperti dulu. Orang masa depan telah belajar menghargai kedamaian dan ketenangan, jadi tidak ada yang mengambil risiko berkelahi di area sempit di tengah kegelapan angkasa. Di sepanjang pesawat ada zona alam. Ini adalah kebun raya kecil yang tumbuh dengan bantuan cahaya buatan. Tanaman memberikan oksigen ke pesawat dan membantu orang-orang merasa seperti di bumi. Cadangan air banyak, tapi masih terbatas. Untuk membantu melestarikannya, orang-orang memproses cairan tubuh mereka. Semuanya dikumpulkan dalam tangki khusus, disaring, dimurnikan dengan hati-hati, lalu dikirim kembali ke pipa-pipa air minum dan teknis. Semua orang mengubah 50% limbah mereka menjadi air. Air bersih ditambahkan dari ruang angkasa sendiri. Beberapa tahun sekali pesawat mendekati sebuah planet. Dengan bantuan pemindai dan sinar X, ahli geologi menemukan sungai bawah tanah atau danau. Lalu, mereka mengirim bor ke sana, memompa jumlah air yang dibutuhkan, dan menariknya kembali ke pesawat. Sayangnya, selain air, tidak ada lagi hal berguna di planet-planet ini. Sebagian besar planet tidak memiliki atmosfer dan tidak cocok untuk kehidupan manusia. Orang-orang mencari tempat dengan kondisi ideal, mereka mencari kembaran bumi. Dengan bantuan teknologi makanan modern,
para ilmuwan telah berhasil menggantikan sayuran alami, buah-buahan, dan daging dengan makanan buatan. Apel atau kentang asli juga ada, tapi jarang dan sangat mahal. Kini, pesawat telah menjelajahi hamparan ruang angkasa selama puluhan tahun. Orang-orang sudah terbiasa dengan cara hidup baru mereka. Anak-anak lahir, generasi berganti. Anak-anak yang lahir dan dibesarkan di pesawat ruang angkasa mendengarkan cerita orang tua tentang indahnya kehidupan di bumi dengan mata terbuka lebar. Tapi seiring waktu, makin sedikit orang yang masih mengingat bumi di pesawat itu. Anak-anak pesawat perlahan menerima bahwa pesawat itu mungkin akan menjadi rumah mereka selamanya, tapi mereka tetap terus mencari. Para ilmuwan menggunakan teleskop dan peralatan canggih untuk menjelajahi ruang angkasa, dan setiap hari mereka mencari planet yang kemungkinan bisa dihuni. Namun, tidak ada apa-apa di dekat sana. Dunia yang paling menjanjikan berjarak ribuan tahun cahaya dari pesawat. Sementara itu, jiwa-jiwa damai generasi pertama penghuni pesawat sudah tidak bersisa. Orang-orang mulai melanggar aturan dan ketidakpuasan pun bertumbuh. Sekarang, tidak semua orang mengayuh sepeda dan mati listrik menjadi semakin sering. Ketidaksetaraan sosial menjadi pembicaraan hangat. Beberapa bagian pesawat telah menjadi daerah kumuh, sementara yang lain tumbuh menjadi hunian mewah. Peralatan mulai usang, sehingga mengekstrak air pun menjadi sulit, dan sebagian besar tanaman di zona alam layu karena sistem ventilasi yang tersumbat. Untuk lebih menghemat energi, beberapa bagian pesawat diputus dari suplai udara dan listrik. Orang-orang yang tinggal di area itu harus pindah ke bagian tengah pesawat. Ruang yang sudah padat menjadi lebih sesak, dan dengan kurangnya ruang pribadi, pergesekan antar manusia semakin meningkat. Tak lama kemudian, tidak ada cara lain selain merakit mesin yang lebih cepat dari cahaya atau mesin FTL. Dibutuhkan perbaikan dan perubahan besar pada struktur pesawat. Masalah itu diputuskan dengan pengambilan suara, dan ternyata tak semua orang setuju. Beberapa orang tidak mau mengambil risiko dan sudah terbiasa menganggap pesawat ini rumah mereka. Mereka ingin menggunakan sumber daya pesawat untuk perbaikan global, pendapat orang kemudian terbagi, konflik tak terhindari, dan manusia berisiko hilang dari alam semesta. Penyelesaian datang secara tak terduga dari bahaya yang akan terjadi. Ternyata, pesawat itu bergerak menuju sabuk asteroid yang padat dan lebar. Benda angkasa ini sangat berdekatan sehingga pesawat sulit untuk bergerak. Tabrakan pada kecepatan saat ini tidak bisa dihindari. Satu-satunya harapan untuk manusia adalah merakit mesin FTL dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan itu butuh waktu berbulan-bulan, tapi hal itu menyatukan manusia sekali lagi. Semua orang bekerja sepanjang hari dan malam, mereka hanya tidur secukupnya untuk memulihkan tenaga. Sebagian orang membantu merakit mesin, sebagian lagi mengayuh sepeda untuk menghasilkan energi. Sekali lagi, ada secercah harapan bahwa manusia akan menemukan dunia baru dengan cukup ruang untuk semua orang. Risikonya besar, tapi tidak ada pilihan lain. Energi hanya cukup untuk satu percobaan melompat. Jika gagal, manusia bisa terdampar di luar angkasa dengan pesawat antariksa yang rusak. Sebelum melompat, orang-orang mengirim kapsul dengan informasi tentang manusia ke ruang angkasa. Mereka mengunggah video, film, musik, dan seluruh sejarah manusia ke beberapa diska keras besar. Ini satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan jejak kecil di alam semesta jika mereka gagal. Semua orang siap, semua daya dipindahkan ke mesin itu. Orang-orang berbaring di kapsul kecil dan memakai masker oksigen. Keinginan mereka hanya satu, bangun di dunia baru atau tidak sama sekali. Tidak ada yang siap melihat kejatuhan manusia. Kapsul mulai dikunci. Orang-orang menutup mata. Mesin dinyalakan, hitung mundur dimulai. 3, 2, 1, lompat!